Recording in progress. Nilai 15% itu kita bisa menambang sebanyak-banyaknya. Saya kira itu saja penyampaian tentang mutu guru ini, dan tadi saya membaca banyak chat yang mengatakan sebaiknya sosialisasi ini tatap muka. Tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Ketua ya, bahwa memang inginnya sih seperti itu, tapi keterbatasan waktu dan anggaran sehingga bisa. Seandainya Bapak Ibu menginginkan ada lanjutan terhadap guru-gurunya, terhadap sekolahnya untuk sosialisasi ini, silakan berhubungan dengan KPA setempat. Bisa juga nanti mengundang pembina, pengawas binanya, juga bisa mengundang anggota BAN yang ada di sekitar situ untuk diminta bantuannya untuk sosialisasi. Saya kira itu saja, terima kasih. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dengan anggota BAN juga, dan juga sebagai pengawas SMA yang berdomisili di Bangka. Halo Pak Amir. Ya, siap Bu, siap. Oke, dipersilakan Pak Amir. Nah, baru kelihatan. Dipersilakan. Sudah terbaca share screen Ibu, Bapak. Bu Nita, share screen-nya terbaca belum? Sudah Pak. Sudah Pak, aman Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BAN SM Provinsi Bangka Belitung, yang terhormat kawan-kawan anggota BAN serta tim IT dan staf sekretariat BAN SM, Bapak Ibu peserta yang kami banggakan dan kami muliakan, izinkan saya menyampaikan ini komponen yang ketiga mengenai manajemen sekolah atau manajemen sekolah madrasah. Perkenalkan, nama saya Amirullah, pengawas SMA Capdin 2. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari tadi Bapak dan Ibu sudah banyak dengar dari kawan-kawan, baik anggota maupun ketua, menyampaikan. Hanya di penghujung ini tinggal lanjut ini mengenai komponen manajemen sekolah. Yang pertama sudah disampaikan mutu lulusan, kemudian proses pembelajaran, mutu guru. Yang keempat ini mengenai manajemen sekolah madrasah. Kalau slide yang pertama ini sudah panjang lebar disampaikan oleh Bapak Ketua tadi. Kalau dulunya dari 2017 sampai 2019 kita ini mutir komponennya sangat banyak. SD itu sampai 119 butir, SMP itu 124 butir, kemudian SMA 129 butir, SMK 133 butir,
SLB 129 butir. Untuk yang tahun 2020 ini IASP 2020 berdasarkan Permendikbud nomor 1005/P tahun 2020 hanya 35 butir. Dan komponen kalau ke belakang tadi 8 standar, jadi kita ini kan hanya 4 komponen. Kemudian dari 35 butir itu untuk SMP dan SMA. Kalau SD ditambah 1, SMK tambah 9, SLB tambah 5, yang disebut dengan butir kekhususan. Artinya kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, ini amat sangat sedikit. Jadi penurunannya sangat banyak sekali. Kemudian Bapak dan Ibu, akreditasi yang sekarang ini pun agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang cukup mencolok yaitu dari mulai berbasis dokumen, sekarang sudah bergeser ke berbasis kinerja, asesmen. Kemudian kalau kita lihat visitasi itu ada pra-akreditasi, ada akreditasi. Jadi sebelum visitasi ada pra-akreditasi, asesmen kecukupan. Kalau misalnya kita ambil skala persentase dari mulai pra-akreditasi itu 15%. Kemudian visitasi akreditasi itu 85%. Kalau dari skala 0 sampai 100 berarti asesmen kecukupan itu nilainya 15. Dan Bapak Ibu, untuk visitasi itu nilainya 85. Kemudian masing-masing ini jadi 2 kali dilakukan oleh asesor di sekolah Ibu dan Bapak, menilai asesmen kecukupan dan menilai kinerja sekolah untuk yang 85%-nya. Kemudian kalau untuk pembobotan indikator penilaian, Bapak Ibu bisa dilihat, ini perlu sekali dalam rangka persiapan sematang-matang mungkin untuk sekolah kita agar hasilnya yang tentunya kita harapkan maksimal. Tahap 1 itu indikator compliance relatif, kalau diberi simbol P, jadi bobot tahapnya ini 0,15. Kemudian tahap 2 indikator performance kinerja sekolah, kalau disimbolkan dengan huruf U itu 0,85. Mutu lulusan itu 30%. 30% ini nilainya setara dengan 11 butir yang ada di komponen mutu lulusan. Artinya bisa kita bayangkan dan kita pikirkan, dari 30% itu dengan jumlah pertanyaan dari komponennya ada 11 butir atau 11 pertanyaan yang harus disiapkan oleh sekolah. Kemudian untuk proses pembelajaran ini ada 7 butir. 7 butir ini bobot indikator penilaiannya itu 25%. Jadi kurang lebih ya 1/4 lah dari keseluruhannya. Kemudian untuk mutu guru ini lupa ini. Mutu guru ini 15%.
15% itu dengan banyaknya komponen, butir komponennya sebanyak 4, artinya walaupun sedikit 4 butir pertanyaan, bobot penilaiannya 15%. Kemudian yang keempat, manajemen sekolah, itu ada paling banyak ini. Jadi untuk komponen yang keempat ini, butir soalnya, butir komponennya paling banyak. Kemudian pembobotan indikator penilaiannya ya paling bawah, sama dengan mutu guru. Kalau mutu lulusan, bobot penilaiannya paling tinggi 30%. Tapi kalau butir komponen pertanyaan, ini manajemen sekolah paling banyak. Tetapi pembobotan penilaian, indikator penilaiannya 15%. Jadi kalau memang kita buat formulasi penilaian, formulasi pembobotan indikator penilaian, jadi kalau misalnya dibuat formulasinya seperti ini, nilai akhir sama dengan 0,5 atau 15% dari indikator compliance relatif, pemenuhan relatif ditambah 30% dari nilai mutu lulusan, kemudian 25% dari bobot penilaian proses pembelajaran, ditambah dengan 15% pembobotan indikator penilaian mutu guru, ditambah 15% dari nilai indikator manajemen sekolah. Seperti itu. Jadi paling tidak ibu bapak lebih cerdas kemudian di dalam untuk mendapatkan hasil akhir yang maksimal tentunya. Ini sebagai acuan kita. Kemudian untuk manajemen sekolah ini ada 11 sub kompetensi. Ada 11 sub kompetensi. Yang pertama pencapaian visi dan misi. Kemudian yang kedua ada kompetensi kepala sekolah, 1 komponen. Yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah 1 butir, budaya sekolah 2 butir, pelibatan masyarakat 1 butir, pengelolaan kurikulum 1 butir, pengelolaan sarana prasarana 1 butir, pengelolaan guru dan tenaga kependidikan 1 butir, kemudian pengelolaan pembiayaan 1 butir, pengelolaan kesiswaan 2 butir, ya pengelolaan mutu internal 1 butir. Jumlahnya ada 13 butir. Kemudian masing-masing ini kalau memang ini kalau khusus untuk SLB itu ditambah dengan pelibatan masyarakat ini 1 butir khusus untuk SMK 1 butir. Jadi kalau untuk SLB ada 2 pelibatan masyarakat. Kalau untuk SMK dan madrasah aliyah kejuruan ini ada 2. Kemudian kalau untuk SLB pengelolaan kurikulum ditambah 1, pengelolaan sarana prasarana untuk SMK jumlahnya jadi ada 3 ditambah 2. Untuk SMK juga pengelolaan untuk guru dan tenaga kependidikan ditambah 1. Nah, dari 13 butir komponen pada komponen manajemen sekolah ini dimulainya dari butir nomor 23. Ini sengaja saya buat 23 ini pernyataannya. Jadi ini
23 itu sekolah madrasah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi visi, misi, dan tujuan sekolah. Saya buat seperti ini, kemudian saya beri warna agar Bapak Ibu tahu. Jadi nomor 23 itu kepala sekolahnya harus membuat ini, visi, misi, dan tujuan sekolah. Butir 24 mengenai supervisi akademik. Butir 25 mengenai pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah. 26 intinya adalah kepala sekolah itu membangun komunikasi dan interaksi antara warga sekolah. Kemudian 27, butir 27, kalau memang kita ambil benang merahnya ini, pembiasaan, aman, tertib, bersih, dan nyaman. Ini. Kemudian yang ke-28, sekolah itu mengenai pelibatan orang tua dan masyarakat. Yang ke-29, mengembangkan, kemudian mengimplementasikan, mengevaluasi pelaksanaan kurikulum secara sistematis, kreatif, inovatif, dan efektif. Kemudian dan seterusnya. Ini sampai butir 35. Ini butir yang terakhir di samping butir kekhususan. Jadi inilah pernyataan-pernyataan dari komponen manajemen sekolah. Kita harus mengerti Bapak dan Ibu bahwa di dalam untuk menuntun asesor melihat kinerja sekolah ada 4 cara tadi, mulai dari telaah dokumen, kemudian wawancara, observasi, dan angket. Tidak semua butir ada 4 tersebut. Ada saatnya hanya setiap butir itu hanya 2 saja. Misalnya hanya kemudian dokumen dan wawancara. Kalau yang angket itu khusus butir yang keempat saja. Butir yang keempat. Selebihnya tidak ada. Jadi wawancara itu hanya dikhususkan butir yang keempat. Kita ambil contoh. Saya ngambil sampelnya ini butir yang ke-24. Butir 24 ini untuk menentukan level dan capaian kinerjanya hanya memakai telaah dokumen dan wawancara. Tidak ada observasi di sini. Artinya tidak semua butir-butir itu pembuktian kinerjanya harus lengkap 3 atau 4. Butir saya nggak sengaja ngambil yang butir yang ke-24 ini. Jadi kalau kita di dalam pengisian dia atau dia ini daftar isian akreditasi atau kita sebut kalau dulu namanya evaluasi diri. Tentu kita sekolah ingin berada di posisi level 4 tentunya, tapi kita harus menyadari kesiapan kita di dalam memenuhi level itu sampai di mana. Kalau memang kita misalnya level 4 ini, kepala sekolah, kalau pernyataannya kepala sekolah menunjukkan kompetensi supervisi akademik untuk membantu guru mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Jadi kalau butir keempat kepengen artinya supervisi akademik itu berkelanjutan dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja guru serta pembelajaran bermutu. Kalau misalnya hanya melaksanakan supervisi tapi tidak berdampak, berarti kita di level 3. Dan masing-masing capaian kinerja ini
performance sekolah, kinerja sekolah itu dilihat sampai di mana. Kalau memang tidak ada bukti fisiknya, nanti dilakukan wawancara tidak nyambung juga, diobservasi tidak mengarah ke sana, kemudian dilihat wawancara, observasi dan dokumen juga tidak menunjukkan level 4. Tidak perlu kita memaksa diri ngisinya di level 4. Seperti itu. Kadang-kadang sebelum-sebelumnya ada kadang-kadang sekolah itu tidak melaksanakan supervisi akademik. Tapi Bapak Ibu saya yakin supervisi akademik ini telah dilaksanakan. Cuma tinggal capaiannya di mana. Jadi kalau definisi tadi sudah bisa dibaca nanti di Permendikbudnya itu dari ISP 2020 yang sudah di-share oleh Ketua BAN tadi. Tinggal dilihat. Kemudian kalau definisi yang begini bisa dibaca Bapak Ibu. Nah, jadi ini saya tunjukkan Bapak Ibu. Misalnya telah dokumen perencanaan pengumpul untuk menentukan level kinerja tadi. Perencanaan yang aspek yang telah dan indikator perencanaan supervisi akademik dapat ditelaah dari program rencana surat penugasan supervisi akademik untuk guru mata pelajaran. Jadi dokumen yang disiapkan itu adalah program atau rencana pelaksanaan supervisi dan surat penugasan supervisor. Nah, yang hasil sebelah kanan, hasil telah dokumen, ini yang ngisinya adalah asesor. Yang isinya setelah asesor itu melihat dokumen yang disiapkan oleh sekolah. Dalam artian dokumen untuk Putir 24 ini masing-masing 1, 2, 3, 4, 5 dokumen yang harus disiapkan. Ini yang harus disiapkan minimal. Kemudian wawancara ini ada kepala sekolah atau wakil kepala sekolah dulu. Masih ngisinya ini adalah asesor, bukan sekolah. Kalau hasil akhirnya ini, kesimpulan penilaian dibuat di sini, tinggal terakhir asesor menentukan level sekolah itu. Nah, kalau memang dibuat kesimpulan, dibuat rangkuman untuk Putir 24 ini, dokumen itu adalah seperti Bapak Ibu baca di sini. Program rencana pelaksanaan supervisi, syarat penugasan, dokumen hasil supervisi 3 tahun terakhir Bapak Ibu. Kemudian dokumen dalam bentuk jadwal pelaksanaan supervisi sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir. Wawancara dilakukan oleh asesor kepada kepala sekolah atau wakil guru, perwakilan orang tua atau siswa terkait pelaksanaan supervisi, kemudian evaluasi supervisi akademik, tindak lanjutnya, dampak supervisi, dan seterusnya. Terima kasih. Saya pikir demikianlah Ibu dan Bapak penjelasan kami mengenai komponen manajemen sekolah. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Amirullah untuk penyampaian materi manajemen sekolahnya. Berikutnya materi kekhususan yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Musolin yang merupakan salah satu WI dan salah satu anggota yang bertugas di LPMP sebagai WI itu untuk tahun sebelum 2002. Sekarang 2022. Dan untuk tahun ini tahun 2022 Pak Ulin bukan lagi WI tapi WP atau Widya Prada di BPMP
yang sebelumnya LPMP. Kepada Bapak Ahmad Musolin, kami persilakan. Pak Olin, Ya. halo. Halo Ibu Sarma, terima kasih. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu perwakilan dari sekolah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita coba akan membahas tentang instrumen IASP terkhusus untuk kekhususan ya. Jadi nanti coba kita bahas, terus kita informasikan juga beberapa informasi yang mungkin nanti dibutuhkan oleh Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, mohon berkenan ya untuk saat ini untuk coba reaksi dari Bapak Ibu. Silahkan tuliskan, ketik di chat room nilai akreditasi Bapak Ibu saat ini. Semuanya tolong diketikkan di chat room nilai akreditasi Bapak Ibu. Ya, Ana SMP 1 Sungai Selan 74, terus kemudian SD 1 Sungai Selan 91, 10 Puding, Tanjung Pandan 91, kemudian MTS 81, SMP Regina Pacis 92, MI Sinar Islam 94, Negeri 24 72, SMA 1 Damar 92, Nurul Fikri 27 88, Al Hidayah Tobu Ali 81, SD 5 Gantung 85, SMA 1 Koba 94, ya SD Negeri 4 Sungai Selan 93, MA Al Hidayah Tobu Ali 87, SMP 7 Tanjung Pandan 93, SMP 1 Kelapa Kampit 91, SMP 4 Tobu Ali, dan masih banyak yang lain lagi. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas reaksinya ya, sambil menunggu kawan yang lain untuk mengetikkan nilai akreditasi Bapak Ibu. Kenapa ya? Kenapa saya mulai dari reaksi Bapak Ibu untuk menuliskan nilai akreditasi terakhir yang habis di tahun 2022. Nanti coba akan kita jawab mengapanya Bapak Ibu menuliskan nilai akreditasi itu. Mohon izin share ya Bapak Ibu untuk materi kali ini. Saya ada waktu 15 menit ke depan. Jadi nanti akan saya sampaikan dengan cepat, walaupun mungkin ada beberapa informasi tambahan. Kalaupun ada nanti silakan Bapak Ibu bertanya pada sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, butir kekhususan IASP dari Ban SM, saya Ahmad Musolin, Bapak Ibu anggota Ban SM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sudah nampak bahan tayang saya Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Jadi pada butir kekhususan IASP ini yang perlu kita sampaikan Bapak Ibu, jadi tidak semua jenjang ya, tidak semua jenjang pendidikan, SD sederajat, SMP sederajat, SMA, SMK sederajat memiliki butir kekhususan. Siapa saja yang memiliki butir kekhususan Bapak Ibu? Jadi butir kekhususan itu hanya ada di SDMI, kemudian ada di SMK atau Madrasah Aliyah Kekhususan, atau di SLB ataupun Madrasah Luar Biasa. Jadi untuk jenjang SMP dan SMA sederajat, SMP MTS, SMA MA itu tidak ada butir kekhususan. Jadi butirnya hanya 35.
Jadi Bapak Ibu yang perlu dipahami di sini adalah 35 butir itu sama semua untuk jenjang ya Bapak Ibu, untuk semua jenjang yang 35 butir itu pertanyaannya sama dari butir ke-1 sampai butir ke-35 yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Nah, di sini nanti kita akan fokuskan pada butir kekhususan. Untuk SDMI ya Bapak Ibu hanya ada satu butir kekhususan yaitu butir ke-36. Untuk SMK atau MAK itu ada butir ke-36 sampai ke-44, sedangkan untuk SLB madrasah itu ada butir ke-36 sampai dengan butir ke-40. Itu. Jadi tidak semua jenjang ada butir kekhususan. Nah, ini ada beberapa yang perlu Bapak Ibu perhatikan secara serius ya Bapak Ibu, terkhusus untuk yang sosialisasi hari ini menjawab dari reaksi dari Bapak Ibu tadi yang saya minta untuk mengetikkan nilai akreditasi sekolah Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, jadi saat ini status sekolah Bapak Ibu terakreditasi dengan nilai yang Bapak Ibu ketikan tadi dengan kriteria tetap atau meningkat gitu ya. Jadi ada dua catatan untuk sekolah Bapak Ibu. Nanti ada apakah itu tetap ataupun meningkat. Nah, status ini Bapak Ibu, status akreditasi ini dengan mekanisme yang disampaikan oleh Pak Ketua Pak Patkan tadi, di sini berarti Bapak Ibu tidak akan divisitasi. Itu catatan pertama dengan status akreditasi tetap ataupun meningkat. Nanti secara otomatis sekolah Bapak Ibu akan dikeluarkan sertifikat selama 5 tahun yang akan datang. Tetapi ya ada catatan khusus bahwa untuk sekolah-sekolah dan madrasah yang memiliki nilai memiliki kinerja tetap ataupun meningkat, wajib mengisi data isian akreditasi seperti itu dan mengajukan akreditasi ulang seperti yang surat telah disampaikan kepada Bapak Ibu saat ini. Nah, akhirnya Bapak Ibu konsekuensi awal dari kriteria tetap atau meningkat ini Bapak Ibu otomatis akan diperpanjang, tetapi yang perlu mendapat perhatian nanti data isian akreditasinya Bapak Ibu ya. Di sini harapan kami tidak serta-merta Bapak Ibu asal-asalan mengisi dianya. Karena ditakutkan pertama Bapak Ibu, di saat Bapak Ibu asal-asalan mengisi dia, nanti ditakutkan isian dia yang Bapak Ibu input itu bisa jadi nanti di bawah nilai akreditasi sebelumnya. Misalkan nilai akreditasi tadi dari SMA 1 Koba Pak Yunispu misalkan, atau SMA 1 Tanjung Pandan Ibu Jatimala, ataupun yang lainnya di sini ya atau yang lainnya di sini, sebisa mungkin nanti dikaji betul kelengkapan dokumen yang akan diinput di data isian akreditasi. Untuk cara menginputnya nanti operator akan dibekali di sesi siang dengan tim Ban SM, tim IT. Nah, tugas operator sekolah, Bapak Ibu mohon perhatian betul dari kepala sekolah, bukan yang menentukan ya Bapak Ibu apakah dia level 4, 3, 2, 1, tetapi tim nanti yang menentukan posisi sekolah. Operator hanya mengeklik saja gitu, harapannya ke arah sana. Jadi jangan diserahkan serta-merta kepada
operator untuk mengisi dia, tetapi tim yang sudah mengkaji betul keadaan sekolah, kinerja sekolah melalui dokumen yang akan diinputkan di dia itu. Itu yang pertama. Nah, yang perlu dilakukan juga, Bapak Ibu, seperti yang kami sosialisasikan di sini adalah kaji betul instrumen akreditasi satuan pendidikan bersama pengawas bina atau KPA, atau kalau memungkinkan nanti bisa bersama BAN SM provinsi gitu. Tetapi sepertinya untuk ke arah sana terlalu jauh lah ya. Setidaknya yang terdekat saja bersama pengawas bina ataupun KPA. Nah, hampir seluruh pengawas itu Bapak Ibu juga menjadi asesor BAN SM. Jadi kalaupun seandainya pengawas bina Bapak Ibu bukan asesor BAN SM, nanti tolong bersama-sama dengan yang memang memiliki status asesor. Kalaupun pengawas bukan juga tidak masalah, asal dia mengetahui seluk-beluk dari instrumen akreditasi ini. Terus selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu, di sini kami mengharapkan ya proaktif dari Bapak Ibu, kesiapan Bapak Ibu. Kami memahami saat ini kepala sekolah dan sekolah sedang banyak kegiatan ya, ada persiapan UAS, ada persiapan ujian sekolah, ada penulisan ijazah, ada dan seabrek kegiatan, tetapi setidaknya Bapak Ibu siapkan tim pengumpulan dokumen setelah dikaji betul IASP per nomor, per indikator tadi, jadi per butir. Jadi butir 1 dokumen yang diminta apa, butir 2 dokumen yang diminta apa, butir 3 dokumen yang diminta apa, dan seterusnya. Nah setelah itu, setelah dikaji, kumpulkan dokumen isian dia dengan format PDF. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengambil informasi-informasi penting seperti yang ditanyakan tadi, apakah RPP semua dalam waktu 3 tahun, semua mata pelajaran, ya tidak, tetapi perwakilan saja. Tetapi tanda kutip ya Bapak Ibu, RPP yang diunggah di dia itu sebisa mungkin memang RPP yang menggambarkan kinerja sekolah Bapak Ibu gitu. Jadi pembelajarannya seperti apa, bervariasi, modelnya bagaimana, alat yang digunakan apa, itu tertuang di dokumen yang akan diisikan di dia. Yang perlu mendapat perhatikan juga Bapak Ibu, sekarang ini akreditasi berbasis kinerja sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Jadi ada beberapa teknik penggalian data, walaupun saat ini seperti yang disampaikan di awal bahwa sekolah Bapak Ibu akan diperpanjang gitu, tidak akan divisitasi secara langsung, terkecuali ya Bapak Ibu tanda kutip, terkecuali bila nanti di akhir tahun ada anggaran perubahan dan BAN SM mendapatkan kuota baru tambahan misalkan sampai banyak, bisa jadi memang nanti sekolah Bapak Ibu akan divisitasi. Tapi sampai saat ini kemungkinan itu belum ada, karena belum ada kuota tambahan untuk proses visitasi di BAN SM nasional. Nah, yang perlu menjadi catatan juga Bapak Ibu akan diperpanjang selama 5 tahun ke depan. Nah, ini terkhusus untuk sekolah-sekolah Bapak Ibu misalkan saat ini yang masih terakreditasi C ataupun terakreditasi B. Nah, setelah 2 tahun nanti, setelah 2 tahun, jika Bapak Ibu merasa ingin memperbaiki nilai akreditasinya, boleh mengajukan secara tertulis permohonan untuk divisitasi perbaikan dari nilai sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang perlu diperhatikan juga di sini, di data isian akreditasi itu adalah syarat kelayakan perpanjangan. Jadi memang mohon diperhatikan betul oleh kepala sekolah yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi.
pengisian dia itu sampai 18 Juni. Jadi saat ini 30 Mei, setidaknya masih ada 19 hari untuk mengisi dia. Bagaimana cara membacanya ya Bapak Ibu, nanti akan disampaikan dokumen apa saja yang harus diunggah di dia oleh operator melalui tim IT Ban SM. Saya di sini ingin menyampaikan ya Bapak Ibu, jadi di sini ada indikator ya, kemudian di sebelah kanannya ini ada butirnya. Jadi dokumen-dokumen ini mewakili butir keberapa gitu. Seperti itu. Jadi kaji dulu EASP-nya, kemudian baca ya, baca dokumen yang harus diunggah di dia. Misalkan ini daftar lulusan yang nomor 58, tapi prinsipnya sama saja ya Bapak Ibu, nanti ini nomor 58, dokumen ke-58 ini daftar data lulusan terakhir yang mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai dengan kompetensi keahliannya, lembaga pemberi sertifikat atau proporsi lulusan. Nah, seperti apa kalau seandainya Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu levelnya 4, berarti dokumen nomor 58 itu harus menggambarkan lulusan tahun terakhir memperoleh sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikat profesi, pihak kedua atau pihak ketiga, seperti itu. Ya? Yang muncul di layar. Oh gitu ya? Ya. Sudah ya perasaan. Ini belum nih. Masih yang pertama tadi. Muncul. Oke. Baik. Sudah Bapak Ibu? Ya, sudah muncul. Ya, coba saya share screen ya. Sudah sekarang? Sudah Pak. Ya, jadi itu saya ulangi Bapak Ibu. Dokumen nomor 58 itu mewakili butir nomor 36 untuk SMK. Sama juga untuk dokumen-dokumen yang lain. Nanti di kanannya itu akan tertulis butir berapa yang diwakili oleh dokumen tersebut. Seperti itu. Jadi nanti tolong dekatkan. Jadi tidak hanya membaca unggahan dokumen ini, tapi membaca IASP-nya Bapak Ibu. Didekatkan dengan IASP-nya. Karena kalau membaca dokumen saja nanti tidak ada gambaran apa sih sebenarnya yang harus dilengkapi oleh sekolah Bapak Ibu. Contoh yang nomor 58 ini, daftar data lulusan dan seterusnya, ini mewakili kekhususan SMK nomor 1, berarti nomor 36. Kalau di sekolah Bapak Ibu levelnya 4, berarti harus menggambarkan capaian kinerja seperti ini dokumennya. Kalau capaian kinerjanya 3, berarti Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu harus menggambarkan level ketiga seperti ini capaian kinerjanya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan dokumen-dokumen lainnya. Misalkan yang lainnya lah boleh Bapak Ibu, misalkan nomor 53, tetapi ini bukan kekhususan ya. Ini untuk butir nomor 6. Sertifikat profesi, foto piagam atau piala atau medali. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu nanti lihat apa dokumennya, kemudian lihat butirnya, apa yang diminta dari butir tersebut. Nah, untuk itu Bapak Ibu, dokumen-dokumen itu sebenarnya mewakili dari gambaran instrumen yang ada seperti yang dijelaskan oleh narasumber sebelumnya. Pertama baca instrumennya, capaian kinerjanya sampai di mana, kemudian lihat
pengumpulan datanya, cara mengumpulkan datanya, dan telaah dokumen. Misalkan telaah dokumen di sini, lulusan terakhir mendapat sertifikat kompetensi sesuai dengan kompetensi keahliannya. Jadi nanti dari apakah dari LSPP 1, dari LSPP 2 ataupun P3. Kalau saat ini di SMK Bapak Ibu semua lulusannya itu hanya memperoleh sertifikat kompetensi dari LSP 1, otomatis tidak akan mungkin Bapak Ibu mengisi level kinerja 4, karena level kinerja 4 itu harus dari LSP 2 ataupun 3. Jadi keadaan sekolah Bapak Ibu berada di level kinerja 3, seperti itu dan seterusnya. Nah, sebenarnya ini semua Bapak Ibu, rangkaian ini akan dilakukan oleh asesor gitu, tetapi karena kondisi yang disampaikan tadi, sekolah Bapak Ibu saat ini kinerjanya tetap ataupun meningkat, otomatis akan diperpanjang 5 tahun ke depan dengan nilai akreditasi seperti yang Bapak Ibu tuliskan di chat room tadi, dengan pertimbangan nanti dari data isian akreditasi yang Bapak input gitu. Yang perlu diperhatikan juga tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya dan Pak Ketua, itu ada IPR ya. Pencapaian relatif tadi ada 9, ada 8 terkait masalah informasi keadaan sekolah Bapak Ibu, itu perlu diperhatikan juga bagaimana isiannya. Nah, kalau untuk cara membaca butir per butirnya itu sama dengan yang sebelumnya ya Bapak Ibu. Contoh ini satu saja saya sampaikan, butir kekhususan untuk SDMI butir ke-36. Guru mengembangkan perangkat pembelajaran tematik terpadu gitu. Butir ke-36 ini. Jadi di situ ada penjelasannya seperti apa yang dinamakan guru itu bisa mengembangkan perangkat ajar tematik terpadu. Kemampuannya seperti apa, kemudian bagaimana dia membuat pemetaan antara KD dan pengembangan indikator, kemudian membuat jaringan KD dan jaringan indikator, kemudian ada menyusun silabus, menyusun RPP, terus selanjutnya juga ada konsisten dan sistematis, dimaksud bahwa pembuatan RPP tematik terpadu dilakukan dengan terencana. Pembuktian kinerjanya Bapak Ibu walaupun tidak akan dilakukan, ini sebagai informasi saja, sebagai dasar nanti Bapak Ibu dalam menyusun dokumen-dokumen untuk kelengkapan pengisian data isian akreditasi atau DIA. Ada telaah dokumen dan ada wawancara. Caranya seperti ini, jadi level butir 36, ini capaian kinerjanya ada 1, 2, 3, 4, kemudian akan diuji ataupun dibuktikan melalui telaah dokumen, kemudian ada wawancara, kemudian ini asesor akan mengambil kesimpulan dari informasi telaah dokumen dan wawancara. Di sini Bapak Ibu, poin yang utama bahwa ingin saya sampaikan kami dari Ban SM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pertama benar-benar kaji IASP ya, butir per butir, kemudian dokumen apa yang diminta dari dianya, baru nanti silakan serahkan ke operator untuk mengisi data isian akreditasi, baik itu untuk indikator penyampaian relatifnya dan dokumen-dokumen butir IASP-nya. Mungkin itu Bu Sarma, terima kasih. Kalaupun ada pertanyaan boleh disampaikan atau seperti apa, kami mengikuti. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aulin. Demikian
materi komponen instrumen yang tahun 2022 ini. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kami mengingatkan lagi untuk absen, dan juga ada di chat itu ada grup WA. Kami silakan. Dan sambil menunggu, kami beri waktu untuk 3 pertanyaan. Dan pertanyaan selanjutnya dilanjutkan di grup WA, karena waktu mau jam 12. Kami persilakan untuk 3 pertanyaan. Sepertinya Bapak Ibu sudah pada istirahat ya? Iya Bu Sarma, ini sedang mengingatkan Ibu Sarma waktunya untuk sudah istirahat Ibu. Oh ya Ibu Sumin Ya. Karena sepertinya ini peserta sudah mulai bersibuk ria. Saya sebagai moderator pada sesi ini, Sarmayanti, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Dan saya kembalikan kepada Ibu Sumintarsi. Terima kasih Bu. Ya. Silakan. Ya. Terima kasih Bu Sarmayanti yang sudah memandu dalam kegiatan telah ISP 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih juga sudah senantiasa ikut berpartisipasi dalam kegiatan telah ISP 2020 di sini. Untuk pertanyaan Bapak Ibu, nanti semua materi-materi nantinya akan di-share lewat WA atau juga nanti dalam pertanyaan-pertanyaan silahkan nanti di grup WA. Nah, karena terbatasnya waktu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk session kali ini kita istirahat dulu ya Bapak Ibu ya, karena nanti masih ada session kegiatan selanjutnya yaitu Sispena dan teknis pengisian dia, yang mana nanti akan disampaikan oleh Bapak Dirbowo, Adipra SDMPD, Bapak Gaga Aditya Akurat Rama. Tapi sebelumnya itu kita untuk istirahat, sholat dan makan ya Bapak Ibu ya, isoma selama 1 jam 60 menit nantinya. Ya, baiklah Bapak Ibu, untuk sesi kali ini saya akhiri dulu, kita lanjutkan nanti jam 13.00 pada sesi Sispena dan teknik pengisian dia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.